Selamat siang. Loh, ini banyak banget ya partisipannya. Ini satu kelas berapa? Berapa mahasiswa? Hampir 130, Ibu. Kok banyak banget ya? Bu, ini satu kelas apa dua kelas? Satu kelas. Satu kelas. Oh. Wah, berarti kalau hari Jumat minggu depan digabung nggak cukup ya berarti ya? Karena eh saya kira satu kelas tuh 65-an gitu. ya, tapi waktu yang kemarin TM2 itu juga Mm-mm. pernah digabung sama Bu Arina di kelas yang besar, Ibu, di 51. Di, tapi 51 dipakai nggak? Nah, aslinya kan di berapa ya? Di RK. Dua, Oh, iya, dipinjemin ya? iya, Bu. Jumat. Ya, oke. Oke, jadi siang hari ini kita akan belajar bersama ya terkait farmakokinetika pada gangguan hepar dan gangguan ginjal ya. Jadi ini adalah pertemuan yang hampir di minggu terakhir gitu ya. Anda tinggal satu kali pertemuan lagi yaitu farmakokinetika. Ini kenapa kok nggak bisa ya? Nah, jadi sebetulnya inti dari kuliah hari ini atau kuliah terkait farmakokinetika pada gangguan ginjal dan hepar itu adalah supaya nanti Anda sebagai seorang calon farmasis itu ketika nanti Anda mengimplementasikan ilmu Anda di setting klinik ya, dan Anda bertemu dengan pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau gangguan hepar, maka Anda bisa berkontribusi di dalam membantu klinisi untuk melakukan adjustment dosis ya pada pasien yang menggunakan obat-obat yang utamanya eliminasinya itu adalah melalui ginjal ya atau melalui hepar ya. Nah, kita mau bahas yang ginjal dulu ya, yang hepar nanti kemudian. Jadi, eh, seperti yang kita tahu bahwa ginjal itu adalah eh, organ yang tugasnya ya, secara fisiologis dia melakukan proses di antaranya adalah proses ekskresi ya secara fisiologis. Baik itu ekskresi dari eh, sisa metabolik yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, dia mengeliminasi juga obat ya yang dikonsumsi oleh pasien dan juga mengatur keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, mengatur keseimbangan cairan, dan dia juga mempunyai fungsi endokrinnya. Jadi, ketika seseorang pasien itu mengalami gangguan ginjal, nah gangguan ginjal nanti ada gangguan ginjal yang kronik dan akut, tetapi pada konteks ini kita lebih akan membahas terkait gangguan ginjal kronik ya. Yang mana ketika pasien itu terjadi gangguan ginjal kronik ya biasanya gangguan ginjalnya itu irreversible ya, atau bisa itu tergantung dari stadiumnya. Jadi gangguan ginjal itu ada stadium 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, nanti eh kalau Anda pernah membaca suatu seperti misalnya BNF ya, pasti Anda pernah pernah baca pemberian obat di BNF atau misalnya di AHFS atau misalnya di Medscape ya atau di Micromedic atau di buku-buku pemberian obat yang lain itu pasti kalau Anda baca di bagian bawah sendiri ya itu pasti di sana akan ada tulisan gini dosis pada gangguan ginjal atau dosing in renal impairment atau dosing in kidney impairment gitu ya tulisannya. Nah, nanti biasanya di sana akan tertulis kalau clearance kreatinin misalnya 30 sampai 60, dosisnya di adjust misalnya 75%. Kalau misalnya apa namanya clearance kreatininnya 15 sampai 30, dosisnya di adjust 50% dan dan seterusnya ya. Jadi nanti apa itu clearance kreatinin? Jadi clearance kreatinin itu adalah estimasi
estimasi yang digunakan untuk memperkirakan fungsi filtrasi dari ginjal. Nah, itu eh jadi jadi memang karena obat itu memang utamanya difiltrasi ya. Jadi mungkin memang ada yang disekresi aktif, tetapi dalam hal ini memang untuk melakukan estimasi pengukuran fungsi ginjal itu yang masih bisa kita lakukan hanyalah kita mengukur atau mengakses fungsi filtrasinya saja. Jadi oleh karena itu namanya adalah estimasi gitu ya, estimasi fungsi ginjal. Karena kita memang benar-benar nggak bisa menghitung yang betul-betul precise. Kalau misalnya orang sakit gangguan ginjal itu fungsi ginjalnya tinggal berapa sih? Itu kita nggak bisa menghitung valid 100% itu nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan pendekatan-pendekatan yang akan dibantu dengan pengukuran clearance kreatinin itu, gitu ya. Jadi intinya adalah itu. Nah, untuk referensinya ya Anda bisa buka Sargel atau Anda bisa buka buku Farkin yang lain ya. Sebetulnya penyesuaian dosis pada gangguan ginjal dan hepar itu tidak sulit ya, dibandingkan dengan topik-topik lain di dalam eh, apa namanya bab Farkin Anda. Ini relatif mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Karena nanti seperti yang saya sampaikan bahwa tujuan kita nantinya Anda bisa melakukan perhitungan clearance kreatinin yang mana perhitungan clearance kreatinin itu akan kita jadikan suatu tools untuk melakukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal gitu ya. Nah, dan di UKAI, ujian UKAI itu hampir setiap tahun tuh selalu keluar. Jadi makanya dari itu Anda itu tidak boleh tidak bisa ya. Jadi tidak boleh tidak bisa karena hampir selalu keluar ya. At least Anda bisa melakukan perhitungan clearance creatinine itu dengan menggunakan rumus Cockcroft and Co. Ya. Nah, oke kita akan merimain sebentar terkait regimen dosis ya. Jadi karena nanti kita akan bicara adjustment dosis, jadi kita ulang lagi ya bahwa regimentasi dosis itu dipengaruhi oleh sebetulnya banyak faktor ya, baik itu dari aspek farmakokinetika obat itu sendiri, aspek aktivitas toksisitas, aspek faktor-faktor klinis seperti kondisi pasien, kemudian terapi yang lain, dan juga faktor-faktor lainnya. Jadi sebagai contoh misalnya pada aspek farmakokinetik ya, eh jadi eh, bahwa kemampuan suatu obat diabsorpsi di dalam saluran cerna itu juga akan berpengaruh terhadap dosage regimennya. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita bicara dosis regimen, kalau diberikan secara intravena atau secara oral, itu belum tentu sama ya dosisnya ya. Regimentasi dosisnya itu belum tentu sama. Contohnya, eh, obat-obat yang diabsorpsi tidak terlalu baik di dalam saluran cerna, ya misalnya contohnya yang bioavnya atau bioavailabilitasnya itu relatif rendah, misalnya seperti furosemid. Ya, furosemid itu proporsi proporsi yang diabsorpsi itu kurang lebih 50% dari obat yang di apa diminum oleh pasiennya. Jadi karena absorpsinya nggak begitu bagus. Oleh karena itu, eh, kalau kita bandingkan antara dosis oral dengan dosis intravena, dosis intravena itu hampir separuh dari dosis oral ya. Jadi dosis oral biasanya kita sekali menggunakan itu 40 miligram tablet. Nah, karena absorpsinya itu jelek ya. Jadi dosis intravenanya jauh lebih kecil. Kenapa ya? Karena kalau intravena itu kan nggak ada proses absorpsi ya. Jadi langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik 100%. Nah, sementara untuk menghasilkan kadar yang sama ya di dalam darah, kalau diberikan secara per oral itu pasti akan dipengaruhi oleh proses absorpsi. Kalau misalnya obat itu proses absorpsinya baik, em, misalnya hampir mendekati 100% ya, dosis oral dengan dosis intravenalnya itu biasanya hampir sama. Tapi kalau absorpsinya jelek ya biasanya dosis oralnya tuh lebih tinggi dibandingkan dosis intravenanya. Kemudian aspek distribusi ya, misalnya contohnya
Aspek distribusi itu adalah obat-obat yang volume distribusinya itu besar gitu. Contohnya adalah obat yang memang eh, didistribusikan sampai ke jaringan lemak ya. Itu kan volume distribusinya besar ya. Ya pasti Anda ingat ya kemarin pada saat kuliah fase distribusi. Distribusi itu bisa hanya di kompartemen satu ya. Biasanya sifat obatnya adalah sifat obat-obat yang polar ya. Dia hanya di kompartemen satu. Tapi kalau obat-obatnya itu bersifat lipofilik ya, biasanya dia akan didistribusikan ke jaringan yang lebih dalam ya. Nah, obat-obat yang didistribusikan ke jaringan yang lebih dalam umumnya membutuhkan dosis yang lebih besar dibandingkan obat yang sifatnya polar ya. Jadi umumnya, tapi nggak selalu ya. Kemudian obat-obat yang metabolisme. Sekarang metabolisme. Metabolisme juga demikian. Obat yang dimetabolisme secara ekstensif di hepar ya. Misalnya obat-obat yang mengalami first pass metabolism ya, di mana dia akan mengalami metabolisme yang ekstensif sebelum dia masuk ke dalam sirkulasi ya. Obat-obat seperti itu umumnya juga membutuhkan dosis yang besar dibandingkan dengan obat yang tidak mengalami first pass metabolism. Nah, yang keempat adalah ekskresi ya. Jadi tentu saja bahwa kita kan pengennya obat itu kalau sudah masuk di dalam tubuh, diminum, kemudian dia akan bekerja pada reseptornya dan kemudian dia kan akan diekskresikan ya, sehingga dia tidak akan sampai menyebabkan kadar yang menumpuk dalam darah ya. Tetapi jika suatu saat organ yang digunakan untuk melakukan ekskresi itu juga mengalami gangguan, otomatis proses ekskresi obat ini menjadi terganggu dan ada potensi terjadi akumulasi kadar obat di dalam darah. Nah, itu berbahaya ya karena kalau obat itu kadarnya terakumulasi di dalam darah, maka apa yang terjadi adalah pasien ini bisa terpapar pada dosis toksiknya ya. Oleh karena itu, maka diperlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal untuk obat-obat yang memang eliminasi utamanya melalui ginjal. Jadi nggak semua obat itu eliminasi utamanya melalui ginjal tidak ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang eliminasi utamanya melalui hepar ya, melalui saluran empedu ya. Jadi nggak semuanya, tapi memang sebagian besar obat-obat yang digunakan oleh pasien itu memang sebagian besar eliminasinya melalui ginjal. Kemudian faktor pasien, misalnya usia ya, usia. Usia itu juga bisa berpengaruh terhadap dosis regimen. Kenapa? Karena memang ya semakin tua usia pasien, biasanya juga berat badannya menurun, kemudian fungsi-fungsi organ di dalam tubuhnya juga bisa mengalami penurunan. Ya, ada penurunan fungsi hepar, ada penurunan fungsi ginjal gitu ya. Ada juga penurunan motilitas saluran cerna gitu ya, yang itu juga bisa berpengaruh terhadap proses absorpsi obat. Nah, itu juga pada akhirnya bisa jadi bahwa regimentasi dosis pada pasien tua dibandingkan pasien muda itu berbeda. Kemudian condition being treated ya. Jadi kalau Anda jeli gitu ya membaca misalnya dosis antibiotik untuk sama-sama misalnya sama azitromisin gitu ya. Tapi azitromisin untuk indikasi pneumonia gitu ya dibandingkan dengan azitromisin untuk indikasi yang lain misalnya infeksi yang lain, infeksi misalnya infeksi kulit gitu ya. Itu dosisnya bisa berbeda gitu ya. Jadi eh, itu tergantung dari indikasi atau kondisi yang sedang diterapi. Nah, itu juga bisa berpengaruh gitu ya karena biasanya infeksi-infeksi yang lebih berat itu membutuhkan dosis yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Kemudian existence of other disease. Jadi ya kalau misalnya pasiennya ada gangguan hepar juga ya kita lihat apakah memang obat ini di metabolisme secara ekstensif menjadi metabolit nonaktif oleh liver enggak gitu. Kalau misalnya iya berarti kan
Kalau misalnya ada gangguan HEPAR yang berat gitu ya, berarti kan obat ini berpotensi untuk mengalami penurunan perubahan menjadi bentuk inaktifnya I karena don't even fungsi care. livernya fungsi livernya menurun gitu. Jadi itu juga nanti akan berpengaruh terhadap dosage regimennya. Kemudian compliance artinya adalah kepatuhan ya. Jadi ada eh, sediaan-sediaan tertentu, tapi itu lebih ke bentuk perbedaan bentuk sediaan ya. Jadi ada yang apa namanya bentuk sediaan yang memang apa istilahnya mm, dengan perbedaan bentuk sediaan itu menjadi sifat farmakokinetiknya menjadi berubah dan dapat digunakan lebih infrekuen. Biasanya adalah untuk kondisi pasien yang nggak patuh gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai nifedipin oros itu hanya digunakan sekali sehari. Tapi kalau misalnya kita menggunakan nifedipin yang konvensional tablet biasa itu biasanya adalah 3 sampai 4 kali sehari karena memang oros kan dilepaskan pelan-pelan ya. Jadi dumping. Kemudian eh multiple drug therapy ini biasanya akan berhubungan dengan drug-drug interaction, berkaitan dengan drug-drug interaction ya. Jadi em, ada obat-obat tertentu yang yang berinteraksi secara ekstensif dengan obat-obat yang lain dan dapat menyebabkan kadarnya di dalam darah itu menjadi tinggi kalau dia berinteraksi dengan obat yang lain. Nah, jadi gimana? Contohnya adalah misalnya warfarin. Warfarin itu adalah suatu antikoagulan ya, suatu antikoagulan yang dia mempunyai interaksi yang sangat banyak dengan obat-obat yang lain. Ya. Nah, ada obat-obat lain itu yang menyebabkan kadar warfarin itu menjadi tinggi kadarnya dalam darah. Nah, oleh karena itu, kalau warfarin itu dikombinasikan misalnya dengan amiodaron ya, amiodaron ini akan menghalangi metabolismenya warfarin sehingga kadar warfarin dalam darah itu akan meningkat. Otomatis kalau amiodaron dikombinasi dengan warfarin, maka dosis warfarin ini harus diturunkan gitu ya. Supaya apa? Supaya ya kadarnya tidak tinggi dan tidak menyebabkan perdarahan ya karena dia suatu anticoagulation. Kemudian route of administration, oh ya tadi sudah saya jelaskan yaitu hubungannya misalnya kalau biasanya obat-obat yang diberikan secara subkutan itu ada yang sifatnya depo gitu ya, itu biasanya lepas lambat gitu dibandingkan dengan obat-obat yang digunakan secara intravena itu kan nggak lepas lambat ya. Kemudian dosage form tadi sudah contohnya adalah oros sama sediaan konvensional. Nah, tolerance dan dependence. Tolerance itu apa? Tolerance itu adalah artinya pasien itu karena dia menggunakan obat tertentu dengan frekuen ya, misalnya dia menggunakan beta blocker gitu ya. Nah, lama-lama bisa menjadi tolerance karena lama-lama nanti reseptor betanya itu menjadi tidak merespon dengan pemberian obat tersebut sehingga untuk menghasilkan efek yang sama itu perlu peningkatan dosis gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah mengalami toleransi, sudah mengalami insensitivity, respon ya, maka biasanya juga akan membutuhkan dosis yang relatif lebih besar dibandingkan pasien yang belum mengalami toleransi. Kemudian drug-drug interaction tadi sudah farmakokinetik, ya farmakokinetik juga ya farmakokinetik tuh contohnya misalnya terjadi suatu polimorfisme pada suatu enzim yang digunakan untuk metabolisme obat di dalam sitokrom P450 3A4 ya. Polimorfisme itu artinya ya enzim itu tuh eh, bekerja tidak secara normal gitu ya. Nah itu kalau dia nggak bekerja secara normal, bisa aktivitasnya itu meningkat atau malah justru aktivitasnya malah menurun gitu. Nah tentu saja itu akan mempengaruhi metabolisme obat dan akan mempengaruhi dosis yang diperlukan gitu ya. Jadi
Em, dari gambar ini sebetulnya yang ingin disampaikan adalah bahwa bahwa dosis regimen itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor dan salah satu di antaranya adalah dipengaruhi oleh adanya em, apakah fungsi ginjal dan fungsi hepar itu masih bekerja dengan normal atau tidak. Kalau tidak, ya berarti di sana mungkin akan diperlukan suatu penyesuaian dosis karena memang obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien itu kebanyakan atau utamanya adalah dieliminasi melalui ginjal dan sebagian kecil dieliminasi melalui ya bukan dieliminasi artinya bahwa sebagian besar juga di metabolisme menjadi metabolit inaktif oleh si hepar juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke penyakit ginjal kronik ya. Jadi penyakit ginjal kronik itu sebetulnya ya kalau nanti kalau kita ketemu lagi di farmakoterapi 3 ya, itu nanti Anda akan belajar lebih detail lagi terkait kriteria atau batasan penyakit ginjal kronik ya. Sebetulnya batasan penyakit ginjal kronik itu kalau yang di sini, yang di slide ini adalah ketika terjadi penurunan fungsi filtrasi glomerulus yang ditandai dengan eh, GFR. GFR itu adalah glomerular filtration rate kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter selama 3 bulan atau lebih ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fungsi ginjal itu kita bisa melakukan estimasi melalui fungsi filtrasi glomerulus ya. Nah, fungsi filtrasi glomerulus itu normalnya pada orang-orang seperti Anda yang Anda kan masih muda-muda ya. Itu kalau memang nggak ada gangguan apapun, kemungkinan besar fungsi filtrasi glomerulus Anda itu masih normal dan nilainya adalah lebih dari 90 mililiter per menit ya, per 1,73 meter square. Nah, dikatakan dia CKD itu kalau GFR-nya kurang dari 60 mililiter per menit per 1,73 meter square yang terjadi selama 3 bulan atau setidaknya selama 3 bulan atau lebih. Nah, hal ini menjadi problem yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat prevalensi di dunia itu cukup tinggi ya. Itu dialami oleh 8 sampai 16% dari populasi ya. Artinya dari 100 orang di seluruh dunia itu mungkin ada 8 sampai 16 orang yang mengalami gangguan gangguan ginjal. Tetapi kalau Anda baca di Riskesdas ya, di Riskesdas itu adalah tahun 2000, jadi tahun 2023 mungkin ya. Itu di Indonesia sendiri, itu prevalensi dari chronic kidney disease itu jauh lebih kecil dibandingkan prevalensi dunia ya. Kalau Anda baca, nggak ada 1% prevalensi kita itu, dan itu rasanya hampir tidak mungkin gitu ya, hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena ya sebetulnya etiologi yang utama adalah diabetes ya, dan diabetes ya prevalensinya di seluruh dunia hampir sama ya. Kenapa di Indonesia terlihat kecil prevalensi JKD? Kemungkinan besar karena memang kita itu apa ya istilahnya kita itu bergantung pada orang-orang yang memang memeriksakan diri ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatannya. Dan pasien-pasien kita itu baru datang kalau kondisinya tuh udah bergejala banget ya. Misalnya sudah ada bengkak di kedua kakinya, gitu ya dia baru datang ke rumah sakit. Nah, jadi em, bisa jadi sebetulnya prevalensi CKD pada masyarakat kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang didapatkan oleh survei dari Riskesdas, tetapi memang tidak terdiagnosis atau underdiagnosed karena memang banyak pasien-pasien kita yang baru datang ke rumah sakit kalau sudah ada gejala. Jadi yang kalau sudah ada gejala itu biasanya sudah stadium yang beratnya.
Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ginjal itu adalah organ yang sangat penting dan berperan di dalam satu mengatur cairan tubuh. Makanya kalau misalnya pasien itu ada gangguan ginjal berat, biasanya akan terjadi bengkak, ya, bengkak di kedua kakinya, bengkak di perutnya, bengkak di paru-parunya, gitu ya. Jadi bisa terjadi penumpukan cairan everywhere ya dalam tubuhnya. Bayangkan kalau kalau kita tuh setiap hari itu mungkin minum itu kurang lebih 2 liter ya. Ada yang sampai 3 liter juga ya. Ya kurang lebih lah 2 liter. Nah, kalau kita nggak bisa kencing atau kencing kita tuh menjadi sedikit karena memang fungsi ginjalnya menurun, ya maka bisa bisa dibayangkan bahwa apa yang kita minum itu nggak semuanya dikeluarkan, diekskresikan gitu ya. Dan itu menyebabkan gejala edema atau retensi cairan gitu. Yang kedua adalah terjadi, sorry, dia berperan di dalam mengatur keseimbangan elektrolit. Nah, jadi natrium, kalium, fosfat itu kalau kadarnya, kalau kelebihan kadar dalam tubuh itu akan dibuang melalui ginjal. Nah, apa yang terjadi kalau ginjal itu fungsinya menurun? Maka bisa terjadi penumpukan kalium, hiperkalemia, bisa terjadi hiperfosfatemia, dan itu sangat berbahaya ya. Kemudian pengeluaran sisa metabolik diantaranya adalah ekskresi obat dari tubuh. Jadi sisa metabolik itu macam-macam ya. Ada yang dinamakan ureum ya. Jadi ureum itu adalah hasil metabolisme dari protein dalam tubuh kita ya. Nah, itu dikeluarkan oleh ginjal. Kadarnya kalau menumpuk di dalam darah itu berbahaya sekali ya. Bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Kemudian juga tadi ya obat-obat yang diekskresi dalam bentuk yang masih aktif melalui ginjal, kalau fungsi ginjalnya menurun ya pasti akan terjadi penumpukan kadar obat aktif di dalam darah dan bisa menyebabkan toksisitas. Oleh karena itu, pada gangguan fungsi ginjal itu karena adanya perubahan farmakokinetika obat. Sebetulnya kalau kita bicara apakah apakah pada gangguan ginjal itu terjadi perubahan farmakokinetika itu hanya sebatas terjadi perubahan di fase eliminasi, ternyata sebetulnya enggak ya. Nanti kita akan bahas. Tetapi dalam melakukan penyesuaian dosis dari equation atau dari apa namanya pendekatan-pendekatan equation atau rumus yang kita punya itu masih mendasarkan pada gangguan ekskresi saja ya. Gangguan em, farmakokinetikal yang lain tuh nggak diperhitungkan gitu ya, karena memang sangat sulit untuk melakukan atau apa ya istilahnya sangat sulit untuk em, membuat suatu equation atau pendekatan-pendekatan yang apa namanya yang memperhitungkan semua hal itu gitu ya. Tuh. Oke, nah saya mau membahas sedikit aja ya terkait penyebab umum adanya satu gangguan ginjal ya. Jadi penyebab umumnya itu eh, penyebab umumnya adalah yang pertama ini dari Sarkel ya. Dari Sarkel ini kayak kurang kurang apa ya? Kurang mungkin kurang memang kurang update ya kalau di bidang apa namanya di bidang common causes kayak gini ya. Jadi yang the most common cause kidney failure itu adalah diabetes mellitus. Jadi pasien yang mengalami diabetes mellitus dalam waktu yang lama, apalagi kalau gula darahnya itu tidak terkontrol dengan baik, maka kadar gula darah yang tinggi itu ya dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan ikatan-ikatan pada protein tubuh dan membentuk suatu advanced glycosylation end product yang mana itu bisa mengganggu ini ya apa namanya istilahnya mengganggu endotel ginjal endotel glomerulus ya. Nah, pada akhirnya akan membuat fungsi dari glomerulus itu menjadi menurun gitu ya.
Kemudian eh yang kedua adalah hipertensi. Penyebab kedua itu hipertensi. Jadi orang-orang yang mengalami hipertensi dalam waktu yang lama, apalagi yang tekan darahnya itu tidak terkontrol baik, pasiennya nggak adherence terhadap obat anti hipertensinya, atau pasiennya memang nggak terdiagnosis gitu ya, karena memang hipertensi itu silent killer gitu ya. Jadi silent disease ya. Jadi hanya sebagian kecil saja orang-orang yang punya symptoms gitu ya. Nah, tingginya tekanan darah dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan pembentukan scar atau pembentukan jaringan ikat ya pada endothelial glomerulus ya, dan pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan glomerulus ya. Kemudian penyebab yang lain biasanya yang paling sering adalah lagi yang ketiga adalah autoimun. Misalnya contohnya adalah em, systemic lupus erythematosus ya. Jadi kalau Anda pernah dengar, oh orang orang ada sakit lupus loh. Sakit lupus itu apa sih? Sakit yang disebabkan karena sistem imun di dalam tubuhnya dia sendiri itu merusak organ dalam tubuhnya sendiri. Karena dia tidak berhasil mengenali apakah organ dalam tubuhnya itu teman atau lawan gitu ya. Dia dia mengenalinya sebagai lawan sehingga dia cenderung merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kalau Anda tahu siapa itu namanya artis internasional Selena Gomez. Selena Gomez itu mengalami lupus ya, dan dia sudah mengalami kerusakan ginjal yang menyebabkan dia harus menerima donor ginjal ya, transplant dari orang lain ya. Jadi ginjalnya itu sudah nggak berfungsi dan digantikan oleh ginjal orang lain ya. Kemudian penyebab yang lebih sedikit lagi, misalnya adanya satu hipovolemia. Jadi hipovolemia itu artinya adanya penurunan volume cairan tubuh. Penyebabnya ya macam-macam, bisa karena perdarahan hebat, bisa karena muntah hebat, bisa karena luka bakar yang luas gitu ya. Jadi uh, semua hal yang bisa menyebabkan volume cairan tubuh itu mengalami penurunan yang berat, itu bisa menyebabkan jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal juga mengalami penurunan ya. Nah, kalau jumlah ginjal yang masuk ke dalam, sorry, kalau jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal itu mengalami penurunan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel yang ada dalam ginjal dan menurunkan fungsi ginjal. Gitu. Nah, jadi tadi ketika terjadi gangguan fungsi ginjal, maka sebetulnya ya istilahnya adalah pasien bisa mengalami uremia. Ya, tadi uremia itu ureum tadi saya sampaikan bahwa ureum itu adalah hasil metabolisme protein yang harusnya memang ureum itu dibuang melalui ginjal gitu ya. Nah, kalau dia ginjalnya udah nggak berfungsi lagi, maka akan terjadi peningkatan kadar ureum di dalam darah. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien itu mengalami uremia. Ya. Nah, sayangnya ureum itu toksik ya, bisa menyebabkan iritasi saluran cerna, bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan koma, ya macam-macam ya. Nanti kita akan bahas di further ya. Nah, kalau sekarang kita akan fokus pada how to adjust dosis. Nah, jadi terjadi penurunan GFR ya, filtrasi ya, glomerular filtration rate atau laju filtrasi turun. Sekresi aktif pun juga turun ya. Kemudian bisa terjadi akumulasi cairan ya dan gangguan keseimbangan elektrolit ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya yang terjadi itu adalah kalau ketika terjadi gangguan ginjal itu nggak hanya terjadi apa ya gangguan proses ekskresi gitu, tetapi sebetulnya pada kondisi tertentu itu bisa terjadi perubahan pada fase absorpsi, perubahan pada fase distribusi, eh, terjadi perubahan volume distribusi, terjadi perubahan ikatan obat protein gitu, terjadi perubahan sensitivitas pada reseptor. Tetapi uh, sementara karena equation-equation kita itu tidak memperhatikan ini, jadi kita anggap ini itu normal. Yang hanya mengalami gangguan adalah fungsi filtrasinya saja, gitu ya.
Jadi sebetulnya bisa loh terjadi ketika pasien terjadi gangguan ginjal itu terjadi perubahan absorpsi. Kenapa? Karena em, kondisi uremia itu bisa berpengaruh terhadap ini loh apa namanya transporter-transporter yang membantu absorpsi obat di dalam saluran cerna. Ya, itu bisa bisa terjadi penurunan absorpsi gitu ya. Tapi em, ya itu ukurannya tuh menjadi tidak precise gitu. Jadi masih belum ada yang bisa mengukur secara precise. Oh, kalau misalnya terjadi uremia itu penurunan absorpsi obat A itu berapa sih? Karena ada perubahan kerja dari transporter gitu belum ada hal seperti itu. Jadi itu hanya penelitiannya itu sifatnya nggak yang kuantitatif gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu bisa terjadi gitu. Kemudian pada volume distribusi dia juga bisa berubah volume distribusinya. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu fungsi dari ginjal itu adalah fungsi untuk mengatur cairan di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita minum kita bisa kencing gitu ya. Kita minum 2 liter, kita juga kencing juga sekitar 1,5 liter ya. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya kita nggak bisa kencing atau kencing kita menjadi sedikit, maka em, air yang kita minum itu akan tetap ada di dalam tubuh. Nah, itu akan menjadi apa ya? Merubah volume distribusi obat-obat yang sifatnya polar ya. Jadi ya kalau misalnya awalnya itu volume distribusinya misalnya sekian liter, ya akan berubah dengan adanya kondisi retensi cairan itu tadi ya. Kemudian kalau volume distribusinya berubah, maka konsentrasi atau kadar obat dalam tubuh juga bisa berubah gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi bahwa itu masih belum bisa dihitung gitu ya. Kemudian ikatan obat protein. Nah, ikatan obat protein itu juga bisa berubah oleh karena kondisi uremia ya. Jadi kondisi uremia itu bisa menyebabkan interaksi antara albumin dengan obat itu menjadi terganggu ya dan kadar obat dalam bebas juga bisa meningkat gitu kadarnya ya. Kemudian juga proses metabolisme itu juga bisa terganggu oleh karena uremia. Dia bisa berpengaruh terhadap kerja dari enzim pada sitokrom P450 dan eh, perubahan sensitivitas pada reseptornya. Oke. Nah, dalam praktik klinik, estimasi dosis obat didasarkan eh, estimasi fungsi ginjal yang tersisa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun sebetulnya pada kondisi gangguan ginjal itu bisa terjadi potensi perubahan-perubahan pada aspek absorpsi, kemudian distribusi, kemudian juga metabolisme. Tapi sementara ini pendekatan-pendekatan yang sudah ada itu hanya mendasarkan pada estimasi perubahan fungsi filtrasinya saja gitu ya. Jadi aspek-aspek yang non renal itu tidak ikut sertakan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pendekatan yang ada itu adalah betul-betul pendekatan gitu ya. Namanya pendekatan berarti berdasarkan asumsi dan yang namanya pendekatan itu pasti ada keterbatasan-keterbatasan. Artinya ketika kita mengatakan bahwa oh pasien ini Uh, kalau kita hitung pakai rumus Cockcroft and Co, toleransi kreatininnya 6 misalnya 35 ml per menit gitu ya. Apakah sebetulnya yang terjadi pada pasien itu benar 35 ml per menit? Ya bisa jadi enggak. Kenapa? Karena itu hanya berdasarkan pendekatan-pendekatan yang mana pendekatan itu juga ada keterbatasan-keterbatasan. Tapi at least itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini ya. Mungkin bisa jadi 10 tahun mendatang sudah ada perkembangan keilmuan yang berbeda, yang berbeda dengan saat ini ya. Tapi saat ini itu adalah pendekatan yang paling baik yang bisa memprediksi kebutuhan dosis obat pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal gitu ya. Nah, jadi
tadi seperti saya katakan bahwa ada asumsi-asumsi gitu ya, bahwa yang pertama adalah misalnya asumsinya clearance kreatinin secara akurat dapat mengukur derajat dari gangguan ginjal gitu ya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa untuk mengukur gangguan ginjal itu kita melakukan pendekatan dengan menghitung clearance kreatinin. Kreatinin itu apa? Itu jadi mungkin saya cerita kreatinin dulu ya. Jadi kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari otot kita. Ya. Nah, dia itu diproduksi secara konstan di dalam tubuh dan dieliminasi melalui filtrasi glomerulus dan sedikit sekresi dalam jumlah yang konstan juga setiap harinya. Sehingga nilai serum kreatinin itu mencerminkan fungsi filtrasi glomerulus gitu ya. Walaupun sebetulnya nggak hanya filtrasi saja, dia sedikit disekresi aktif, tapi ya itulah ketidaksempurnaannya dia. Tapi itu yang terbaik yang uh, kita kita lakukan gitu ya. Jadi komennya adalah estimasi clearance kreatinin mungkin saja bias gitu ya. Jadi gangguan fungsi ginjal itu juga sebaiknya diverifikasi dengan pemeriksaan yang lain gitu ya. Tes yang lain nggak hanya serum kreatinin saja gitu ya. Kemudian drug follow dose independent pharmacokinetic. Ya, artinya bahwa obat itu dosisnya adalah linear. Jadi farmakokinetiknya linear, independen farmakokinetik itu linear ya. Artinya kalau misalnya kita memberikan dosis 20 gitu akan menghasilkan kadar misalnya 20. Kalau kita naikkan dosisnya menjadi 40, nanti kadarnya juga akan menjadi 40 gitu. Itu namanya eh, linear ya, farmakokinetik linear. Tapi kalau farmakokinetik yang dose dependent, yang non linear itu adalah kalau misalnya kita berikan dosis 20, dia menghasilkan kadar 20, tapi ketika kita naikkan jadi 40, itu kadarnya enggak 40, tapi bisa jadi 80 gitu. Nah, non-linear itu bisa karena terjadi apa ya istilahnya kejenuhan pada enzim yang memetabolisme obat tersebut gitu ya. Kemudian non-renal drug elimination remain constant ya. Seperti yang saya jelaskan barusan bahwa pada kondisi uremia itu sebetulnya eliminasi non-renal seperti tadi saya sampaikan ada perubahan metabolisme bisa jadi karena uremik itu ada perubahan metabolisme bisa jadi low gitu. Nah, itu tapi eh, di, diasumsikannya kan konstan ya. Kita mengasumsikannya ya udah nggak ada perubahan gitu ya pada metabolisme gitu. Tapi aslinya ya renal disease itu bisa jadi mempengaruhi liver dan menyebabkan metabolisme itu menjadi berubah gitu. Kemudian drug absorption remain constant. Itu juga tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi terjadi perubahan pada absorpsi obat. Kemudian clearance obat menurun secara linear dengan clearance kreatinin gitu ya. Nah, kreatinin clearance itu sebetulnya tidak 100% mencerminkan fungsi filtrasi glomerulus, tapi tadi saya sampaikan dia sedikit ada proses sekresi aktif gitu. Jadi dia nggak bisa benar-benar memimik eh, clearance obat gitu karena obat itu ada yang direabsorpsi, ada yang disekresi aktif, ada yang hanya pure difiltrasi saja gitu ya. Jadi ya mungkin nggak 100% gitu ya. Mungkin nggak 100% em, kalau clearance kreatininnya turun, kemudian apa namanya eliminasi obat juga sebenarnya 100% turun. Itu pada kenyataannya mungkin enggak ya, tetapi anggapan kita begitu gitu ya, anggapan kita karena ya memang kita mendasarkannya pada clearance kreatinin. Kemudian unaltered drug protein binding maksudnya adalah tidak terjadi perubahan ikatan obat protein, tetapi pada kondisi uremia tadi saya sampaikan bahwa bisa terjadi perubahan ikatan obat protein. Dan yang terakhir adalah konsentrasi
target atau apa ya istilahnya CSS ya mungkin ya konsentrasi yang ditargetkan dari obat tersebut itu tetap gitu ya. Tapi ya mostly adalah betul ya. Ya artinya gini, mau orang itu gangguan ginjal, mau nggak gangguan ginjal ya kalau ditulis kadar efektif minimum yang diperlukan dalam darah misalnya 20 mikro, ada 20 nanogram per mililiter gitu misalnya. Ya mostly adalah tetap, tetapi ada kondisi tertentu yang enggak. Misalnya contohnya gini, si digoxin, obat digoxin itu obat jantungnya. Digoxin itu sensitivitas terhadap reseptornya itu tergantung dari kadar ion kalium di dalam tubuhnya. Nah, pada kondisi hiperkalemia, di mana pada kondisi gangguan ginjal itu kan kaliumnya bisa jadi nggak bisa dikeluarkan ya. Jadi pada kondisi hiperkalemia itu terjadi perubahan sensitivitas reseptor digoxin. Jadi mungkin bisa jadi diperlukan dosis yang atau konsentrasi yang lebih tinggi untuk menciptakan respon yang serupa, gitu ya. Jadi aspek farmakodinamik obat itu sebetulnya juga bisa bisa terjadi perubahan pada pada kondisi gangguan ginjal ya. Tetapi ya itulah bahwa nantinya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu nggak semuanya bisa mengestimasi itu gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita mau apa namanya menghitung ya dosis dosis pada kondisi urinnya itu sebenarnya kebutuhannya berapa sih? Kalau kita anggap kadar tuna yang diinginkan itu sama ya, maka kan kalau kadar kadar tuna itu kan rumusnya adalah F kali dosis dibagi clearance total dikali tau ya. Nah, sebetulnya ya sama ya. Kalau kadar tuna yang diinginkan sama ya pada kondisi uremia atau yang kondisi normal, berarti dosis pada kondisi normal dibagi clearance total pada kondisi normal dikalikan tau pada kondisi normal sama dengan dosis pada saat uremia dibagi clearance total uremia dan tau uremia ya. Nah, kita kan tahu tentunya ya clearance pada saat uremia itu berapa ya. Kalau kita anggap taunya itu tetap ya atau interval pemberian obat itu tetap, maka kita bisa mencari dosis uremianya itu berapa. Dosis uremianya sama dengan dosis normal dikali clearance uremia kali tau uremia dibagi clearance normal dikalikan tau normal. Nah, kalau kita anggap tau pada saat uremia itu tetap, intervalnya tetap sama dengan interval pada saat orang itu tidak mengalami uremia, maka ya dosis uremia sama dengan dosis normal dikalikan clearance uremia dibagi clearance normal, clearance total normal ya. Nah, sama halnya nanti untuk obat yang diberikan secara infusi itu laju infusi itu juga disesuaikan. Jadi CSS-nya dianggap sama, jadi laju infusi dibagi clearance atau total normal sama dengan laju infusi pada saat uremia dibagi clearance uremia total. Nanti kita bisa mendapatkan berapa sih laju infusi pada uremia, tinggal kita kalikan clearance uremia dibagi clearance normal dikalikan laju infusi pada kondisi normal. Ya. Nah, jadi sebetulnya pendekatan pendekatan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal itu ada dua cara. Jadi kan gini, kalau secara logika aja kita bisa mikir. Berarti kalau pada kondisi gangguan ginjal akan ada akumulasi dosis. Otomatis kadar dalam darahnya itu akan tinggi, gitu ya. Nah, berarti gimana nih cara kita melakukan upaya supaya kadar dalam darah itu tidak akumulasi? Maka caranya bisa pakai dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan menurunkan dosisnya, yang kedua adalah dengan meningkatkan intervalnya atau memperpanjang intervalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau contoh yang paling gampang itu kalau kita levofloxacin gitu ya, antibiotik levofloxacin. Itu biasanya kalau saya komunikasi sama klinisi gitu ya, ada pasien dengan gangguan ginjal yang berat gitu, saya konfirmasikan ke dokternya dok,
ini dosis levofloxasinnya harus di-adjust gitu ya karena pasien ada gangguan ginjal yang berat. Kalau secara normal levofloxacin itu diberikan dengan dosis 750 miligram per 24 jam. Itu kalau pada kondisi gangguan ginjal berat itu bisa bisa dua cara menyesuaikannya. Yang pertama adalah dosisnya tetap 750 miligram, tapi diberikan selama 2 hari sekali ya. Jadi nggak setiap 24 jam, tapi setiap 48 jam. Atau kita turunkan dosisnya, tapi interval pemberiannya tetap per 24 jam gitu ya. Nah, itu terserah aja. Kita mau memperpanjang interval atau kita mau menurunkan dosis itu mana yang lebih convenient. Tetapi kalau saya itu lebih suka untuk menyesuaikan dosis tetapi dengan interval pemberian yang tetap. Karena kadang tuh bingung kalau kita harus 2 hari sekali gitu, kadang lupa gitu ya. Jadi lebih baik kita akan lebih mudah diingat oleh pasien kalau kita memberikan dosis yang berubah, tetapi tetap pemberiannya interval pemberiannya itu common gitu, nggak yang aneh-aneh yang 2 hari sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya asumsinya intervalnya tetap ya, kita pakai yang gampang aja yang intervalnya tetap, tapi kita mau mencari dosis pada saat uremia ya, dosis normal dikali perbandingan tetapan eliminasi pada kondisi uremia dibagi tetapan eliminasi pada kondisi normal ya. Ya, jadi ya pasti tetapan eliminasinya kan berubah ya, karena kan kalau pada kondisi gangguan ginjal kan ya clearance-nya berubah, jadi tetapan eliminasinya juga berubah ya. Nah, jadi tetapan eliminasi renal atau tetapan eliminasi itu menurun secara proporsional bila fungsi ginjal menurun. Rute eliminasi non-renal tetap tidak berubah. Jadi kita anggap tetap ya. Jadi clearance non-renal atau tetapan eliminasi non-renal itu kita anggap tidak berubah ya. Ya. Yang berubah cuman yang renal aja. eh ya kemudian ini kalau KU sama dengan kanon renal plus uremia renal ya. Pasti kan kalau tetapan eliminasi total itu adalah gabungan dari tetapan eliminasi non renal ya. Non renal itu bisa ya hepar ya dan yang lain-lain. Plus tetapan eliminasi renal ya. Kemudian clearance uremia itu renal sama dengan tetapan uremia renal kali volume distribusi pada saat uremia dan ketika dilakukan penataan ulang, maka tetapan eliminasi uremia pada kondisi tetapan eliminasi renal pada kondisi uremia sama dengan clearance renal pada kondisi uremia dibagi volume distribusi pada kondisi uremia. Kemudian ini eh, K tetapan eliminasi tetapan eliminasi uremia non-renal sama dengan tetapan eliminasi normal non-renal. Ya kan non-renalnya kan nggak berubah ya, kita anggap sama. Pada kondisi uremia atau pada kondisi normalnya itu non-renalnya nggak berubah ya. Nah, volume distribusi uremia sama dengan volume distribusi normal. Kita anggap nggak berubah juga ya, walaupun pada kenyataannya bisa jadi berubah gitu ya. Sehingga dari sana, dengan asumsi ini, tetapan eliminasi uremia sama dengan tetapan eliminasi non-renal yang kita anggap nggak berubah, ditambah clearance uremia renal dibagi volume distribusi. Volume distribusinya kan juga nggak berubah ya. Jadi itu nanti akan ketemu ya. Ini nanti minggu depan aja ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengukuran. Kan tadi saya sampaikan bahwa apa? Sebentar ya, saya mau minum dulu. Sorry.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi saya tadi kan menjelaskan ya bahwa kita anggap bahwa fungsi ginjal itu mengalami penurunan pada fungsi GFR-nya, glomerular filtration rate-nya saja ya, pada kondisi gangguan ginjal. Jadi kita anggap, jadi kita harus menghitung GFR, glomerular filtration rate gitu kan. Berapa sih glomerular filtration rate pada orang yang dengan seseorang, berapa glomerular filtration filtration rate seseorang pasien itu gitu, supaya kita bisa mengukur, mengestimasi fungsi ginjal dan melakukan penyesuaian dosis gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa untuk melakukan pengukuran GFR itu kita menggunakan suatu substance yang sebetulnya yang digunakan sehari-hari adalah kreatinin yang kita gunakan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kreatinin itu yang kita setiap hari menggunakan di klinik, di rumah sakit, pada semua pasien kita gangguan ginjal itu yang kita gunakan, bahan yang digunakan untuk mengukur itu adalah kreatinin. Tapi kreatinin itu sebetulnya punya beberapa kekurangan, yaitu karena dia itu nggak 100% difiltrasi glomerulus, tapi ada sedikit sekresi aktifnya. Sehingga sebetulnya kreatinin itu tidak mencerminkan 100% fungsi, 100% of GFR gitu ya. Tapi karena kreatinin itu punya banyak kelebihan, kelebihannya adalah kreatinin itu kita nggak usah menyuntikkan dari luar, karena kreatinin itu ada di dalam tubuh kita ya. Murah, tidak invasif, paling kita hanya diambil darahnya aja. Maka dari itu, karena dia itu visible, convenient, maka dia widely used ya. Nah, tapi sebetulnya ya nggak 100%. Sebetulnya eh, kriteria bahan yang digunakan untuk mengukur GFR itu idealnya ya. Satu, obat itu must be freely filtered at the glomerulus. Artinya dia harus difiltrasi secara bebas di glomerulus ya, secara bebas. Jadi dia nggak disekresi aktif, nggak direabsorpsi gitu ya. Tapi murni 100% adalah difiltrasi gitu ya. Freely filtered. Nah, yang ketiga adalah the drug should not be metabolized. Ya, jadi juga nggak dimetabolisme. Kalau dimetabolisme nanti bingung lagi ya. Jadi kadarnya itu sebenarnya berapa gitu. Yang keempat adalah obat itu tidak terikat plasma protein secara signifikan ya. Nah, kalau kalau dia itu adalah obat yang diikat oleh protein dalam jumlah yang tinggi, maka dia nggak bisa difiltrasi glomerulus gitu. Kenapa kok nggak bisa difiltrasi? Karena eh, berat molekulnya menjadi sangat besar kalau dia berikatan dengan albumin. Padahal pori-pori endotel glomerulus itu nggak bisa dilewati oleh molekul yang BM-nya besar. Ya, jadi dia nggak bisa. Kemudian, the drug should not have an effect on the filtration rate nor alter renal function. Jadi, substan itu atau bahan itu tidak boleh mempengaruhi laju filtrasi glomerulus atau mengganggu fungsi ginjal, nggak boleh ya. The drug should be non-toxic, itu sudah jelas, dan the drug may be infused in a sufficient dose to permit simple and accurate quantification in plasma and in urine. Ya, nah, ada beberapa bahan yang selama ini apa ya istilahnya pernah digunakan. Yang paling ideal adalah namanya inulin, ya, inulin. Inulin ini merupakan bahan yang paling ideal sebetulnya untuk mengukur filtrasi glomerulus. Kenapa? Karena inulin itu benar-benar difiltrasi glomerulus, tidak disekresi aktif, dia tidak direabsorpsi juga. Sehingga dia dapat mengestimasi glomerular filtration rate itu secara akurat ya. Tetapi memang inulin itu nggak ada dalam tubuh kita. Inulin itu harus disuntikkan dari luar, which is itu memakan biaya. Kita harus beli inulin gitu kan, pasti akan lebih mahal. Terus kita harus diinfus ya. Nah itu juga costly juga ya, infus invasif gitu ya, dan perlu butuh waktu yang lama. Nah, oleh karena itu walaupun sebetulnya inulin itu adalah paling akurat untuk mengukur GFR, tetapi
kita nggak menggunakan inulin ya. Paling inulin itu hanya digunakan pada proses penelitian. Tapi untuk pasien kita sehari-hari kita menggunakan kreatinin. Nah, kreatinin itu tadi saya jelaskan bahwa kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari otot kita, ya. Otot kita. Jadi kita selalu menghasilkan kreatinin setiap hari. Produksi kreatinin kita itu cenderung tetap ya, produksinya tetap, ekskresinya juga tetap, sehingga kadar dalam darah itu relatif tetap sehingga em, ini bisa digunakan sebagai acuan. Oh, kalau kreatininnya turun berarti kalau kreatinin naik berarti fungsi eliminasinya menurun gitu ya. Nah, tapi sayangnya memang dia itu ada sedikit, sedikit disekresi aktif. Nah, sehingga hasil perhitungannya dia itu kurang kurang memang 100% tidak akurat gitu ya. Tidak 100% akurat gitu ya. Karena ada proses sekresi aktif. Dan karena dia adalah hasil metabolisme dari otot kita, maka kalau otot kita besar, ya kadar kreatininnya juga bisa lebih besar. Kalau otot kita kecil, kadar kreatininnya lebih kecil. Nah, sehingga dia dipengaruhi oleh berat badan, faktor usia, dan juga gender. Nah, itu juga yang membuat kreatinin itu apa istilahnya harus disesuaikan sesuai dengan berat badan, jenis kelamin, dan biasanya usia ya. Kemudian blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen itu paling nggak spesifik ya, karena blood urea nitrogen yaitu nitrogen yang terkandung pada urea darah. Nah, itu biasanya meningkat kalau pada gangguan ginjal dia selalu meningkat. Tapi kalau dia meningkat itu belum tentu murni gangguan ginjal. Bisa jadi ada perdarahan dalam saluran cerna, bisa jadi ada apa namanya intake proteinnya meningkat gitu. Jadi dia nggak spesifik ya. Nah, ada lagi yang namanya adalah apa ini? Apa namanya? Sistatin C ya. Sistatin C itu adalah suatu hasil apa istilahnya protein yang diproduksi oleh semua sel yang berinti dalam tubuh kita ya. Nah, sistatin C itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan kreatinin, dia itu masih lebih kecil biasnya ya, walaupun sebetulnya sistatin C itu juga di metabolisme sedikit gitu ya, tapi dia tidak disekresi dan apa namanya tidak direabsorpsi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kreatinin juga sistatin C ini lebih baik. Tapi ya itu dia pemeriksaannya butuh butuh waktu, kemudian mahal dan ini dia dipengaruhi oleh proses peradangan. Kalau ada peradangan dalam tubuh, sistatin C itu bisa meningkat. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh fungsi tiroid. Nah, itu juga juga maksudnya dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang juga bisa berakibat bias juga gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya yang paling apa yang paling ideal adalah inulin, tapi yang widely use, yang paling visible, yang paling apa ya apa eh, apa dapat dipraktekkan dengan mudah dan affordable adalah kreatinin. Ini kenapa ya? Jadi nggak bisa. Nah, jadi oleh karena itu kita akan menghitung clearance kreatinin. Ya, pendekatannya adalah untuk mengestimasi fungsi glomerular filtration rate, maka kita akan melakukan perhitungan clearance kreatinin gitu ya. Eh, apa namanya? Clearance kreatinin itu biasanya normalisasinya ke 1,73 meter square pada berat badan 70 kilogram dan pada laki-laki. Oleh karena itu, kalau wanita biasanya nanti akan dikalikan dengan faktor pengalinya. Kenapa? Karena wanita itu eh, massa ototnya lebih kecil ya. Jadi 80 sampai 85%-nya dari clearance kreatinin laki-laki. Dan karena dia juga dipengaruhi oleh berat badan, maka yang nanti perhitungan pakai berat badannya itu akan dihitung oleh berat badan lean body weight ya, lean body weight. Jadi
Kalau dia obes, maka kita nggak bisa menggunakan berat badan obesnya. Karena kalau obes pasti akan bias nanti wong wong apa masa otot ini jadi besar gitu ya. Jadi lean body weight. Nah, nanti rumusnya nanti lean body weight adalah 50 kilogram untuk laki-laki ya, 50 kilogram dikali 2,3 dikali kelebihan inci setiap di atas 5 feet ya. Jadi misalnya pasien itu tingginya 5 feet 3 inch gitu ya. Berarti 50 kilogram ditambah 2,3 kali 3 inch gitu. 2,3 dikali 3 plus 50 kilogram. Nah, itu berarti lean body weight-nya dia gitu ya untuk laki-laki. Nah, yang rumus yang paling sering digunakan adalah rumus Cockcroft and Gault ya. Jadi sebetulnya banyak rumus-rumus yang lain, tapi yang paling mudah dihafalin dan biasanya digunakan untuk trial adjustment dosis itu adalah Cockcroft and Gault. Nah, Anda itu dituntut untuk hafal rumus Cockcroft and Gault karena pada saat UKAI nanti Anda nggak akan di-provide rumusnya itu apa. Anda nggak akan di-provide. Anda hanya akan diberikan apa namanya? Anda hanya akan diberikan nilai serum kreatinin, kemudian berat badan, male or female, dan apa namanya usia ya. Maka dari itu Anda harus hafal bahwa rumus Cockcroft and Gault adalah 140 dikurangi usia dikalikan berat badan per 72 kali kreatinin, kadar kreatinin, kreatinin serum. Eh, ini adalah gambar yang menjelaskan ya, yang menjelaskan bahwa sorry. eh, bahwa seiring dengan meningkatnya usia, itu ekskresi kreatininnya itu menurun ya. Ya kenapa? Karena memang kreatinin kan difiltrasi ya. Jadi seiring menurunnya usia juga fungsi ginjal biasanya menurun. Maka apa namanya ekskresi kreatininnya juga akan menurun gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi semakin tua orang, fungsi ginjalnya juga akan semakin menurun. Otomatis ekskresi kreatin ini juga akan semakin menurun. Kalau semakin muda ya fungsi ginjalnya masih baik gitu ya. Jadi ya ekskresi kreatin ini bisa masih normal gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya ada rumus-rumus yang lain selain Cockcroft and Gault dan itu juga sangat sering digunakan di klinik. Biasanya adalah biasanya adalah kita biasanya kalau di klinik itu menggunakan MDRD ya. Selain Cockcroft and Gault dan sayangnya CKD-EPI nggak ada di sini ya. Ada satu rumus namanya CKD-EPI ya. Em, tapi memang kalau yang mau gini, kalau ada pertanyaan, Bu, apa bedanya Cockcroft and Gault dengan MDRD dengan MDRD adjusted for uh, body surface area atau JLIF atau modified JLIF gitu ya. Nah, sebetulnya setiap equation itu punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Seperti contohnya, kalau MDRD itu nggak terlalu sensitif terhadap clearance kreatinin atau fungsi ginjal yang masih bagus banget. Itu dia tidak sensitif. Dia lebih precise digunakan untuk menghitung pasien-pasien dengan gangguan ginjal yang berat gitu MDRD. Kalau CKD-EPI itu lebih lebih dibandingkan MDRD dia lebih precise untuk pasien-pasien dengan fungsi ginjal yang masih baik. Nah, kalau Cochrane and Gold itu biasanya memang digunakan untuk trial adjust dosis ya, adjust dosis ya. Jadi semuanya itu ada kekurangan kelebihannya. Anda mau pakai yang mana aja ya, eh, boleh yang mana aja ya. Tapi upayakan bahwa biasanya pun kalau kita hitung itu selisihnya nggak banyak kok. Selisihnya itu biasanya nggak sampai 5 mililiter per menit, yang mana biasanya masih pada stage yang sama kalau kita hitung ya. Pada stage yang sama walaupun nilainya itu berbeda sedikit gitu ya. Nah, jadi itu tujuan dari kita apa namanya istilahnya mempelajari perubahan farmakokinetik pada pasien dengan gangguan ginjal itu adalah supaya kita bisa
melakukan perhitungan estimated glomerular filtration rate yang kita ukur dengan clearance kreatinin. Mau pakai rumus Cockcroft-Gault, mau pakai rumus MDRD, atau mau pakai rumus CKD-EPI, GLIF or modified GLIF, itu boleh gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang itu kita sudah dipermudah dengan adanya equation-equation itu, ya, yang ditemukan oleh para peneliti yang hebat-hebat itu ya. Kalau zaman dulu, itu perhitungan clearance kreatinin itu nggak ada equationnya, seperti contohnya yang ada di layar ini ya. Zaman dulu banget, tahun 1974, itu saya belum lahir ya. Ini dia menggunakan nomogram. Jadi itu kayak pakai penggaris gitu loh. Nomogram, yang mana kalau pakai nomogram tentunya ya nggak yang seakurat kalau kita melakukan perhitungan ya. Jadi seperti nomogram Sir-Bech-Nielsen itu caranya ya. Biasanya weight weight ini berat badannya berapa? Misalnya berat badannya 60 gitu ya. Itu dihubungkan pakai penggaris dengan serum kreatinin. Sorry, dengan usia. Ya, misalnya usianya 65 gitu ya. Berarti dihubungkan 60 dengan 65 ini. Nah, nanti garis potong di R ini kemudian akan digeser dihubungkan dengan serum kreatininnya berapa. Misalnya serum kreatininnya 5 gitu ya. Nanti penggaris yang akan memotong sumbu clearance ini, nah berarti clearance-nya di situ gitu ya. Jadi dulu itu pakai nomogram gitu karena dulu tuh belum ditemukan equation gitu. Betapa sekarang kita tuh dimudahkan banget karena kita sudah pada zaman equation gitu ya. Kemudian ini juga nomogram juga ya. Jadi tahun berapa ini? 80 ya. Untuk anak-anak ya kalau yang tadi untuk dewasa. Terus nah ini yang terakhir untuk kuliah hari ini Anda latihan menghitung clearance kreatinin ya. Jadi kasusnya adalah what is the creatinine clearance for a 25-year-old male patient with a creatinine serum 1 mg per desiliter. Pasiennya itu tingginya 5 feet 4 inch ya, dan beratnya adalah 103 kilogram. Nah, 103 itu kan pasti 103 itu ya obes lah ya. Jadi itu bukan bukan berat badan idealnya dia. Maka kalau seperti itu kita harus menghitung dulu lean body weight-nya berapa ya. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa rumusnya adalah ya 50 kilogram untuk laki-laki ya. Ini kalau tadi kita balik ke rumus ini ya. Mana tadi ya? Ini ya. Kalau mau menghitung lean body weight pada laki-laki 50 kilogram plus 2,3 dikalikan kelebihan inci dari 5 feet ya. Nah, pasien ini berapa tingginya? 5 feet 4 inch. Berarti 4 inch. 50 plus 2,3 kali 4 sama dengan 59,2. Nah, rumus Cockcroft and Gault tadi kan 140 dikurangi 25. 25 itu adalah usianya dia dikali link body weight-nya dia dibagi 72 kali serum kreatinin. Kreatininnya 1 mg per desiliter. Jadi nilainya adalah 94,6 ya. Jadi 94,6 itu kalau kita nilai masih normal ya. Kan tadi CKD itu definisinya kalau GFR-nya itu kurang dari 60. Jadi ini clearance kreatinine masih normal. Biasanya kalau clearance kreatinine normal ya nggak perlu dilakukan adjustment dosis biasanya seperti itu. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Apakah Anda mengerti atau Anda nggak ngerti sama sekali malahan? Berarti Ibu, Mengerti ya? Oke, Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, baik kita akhiri. Kita insya Allah lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk atensinya. Izin saya akhiri ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.